Selamat datang di MBG Learning by Sosten.id. Kita akan mempelajari operasional MBG dari A sampai Z bagi para pengelola SPPG. Simak baik-baik ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita akan membahas terkait dengan alur layout yang ada di area produksi dapur SPPG. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah Bapak Ibu harus bisa membedakan antara mana area steril dan non-steril. Dan juga Bapak Ibu harus perhatikan juga apakah alur yang Bapak Ibu buat itu satu arah ataukah ada alur bolak-balik. Kali ini kita akan membahas lebih detailnya Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah area loading. Area loading di sini diperuntukkan atau digunakan untuk pembongkaran bahan makanan. Jadi bahan makanan dari supplier ketika masuk nanti akan diturunkan di sini Bapak Ibu. Gitu. Nanti dari tim tim SPPG ya, nanti akan mengecek kondisinya, kemudian mencatat, menimbang dan memasukkan ke dalam gudang. Jadi semua bahan makanan itu akan diturunkan di area sini. Nah, jadi karena barang-barang pada berkumpul di area loading itu ya Bapak Ibu ya, otomatis area itu non steril karena posisinya masih kotor gitu. Termasuk juga di sini ada locker Bapak Ibu ya. Jadi untuk locker itu berdasarkan juknis dari BGN itu harus terdapat 2, tidak boleh 1. Gitu, harus 2. Itu antara locker pria atau laki-laki dan juga locker perempuan atau wanita gitu. Jadi harus dipisah Bapak Ibu. Dan untuk locker ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sesuaikan ukurannya gitu. Biasanya minimal 2 kali 3 meter gitu atau lebih gitu. Dan untuk locker ini juga Bapak Ibu silakan buat senyaman mungkin. Kenapa? Karena untuk area locker ini biasanya digunakan oleh relawan ya. Selain menyimpan barang-barangnya, itu juga digunakan oleh para relawan untuk istirahat. Nah, nanti dari pintu masuk ini area loading ya Bapak Ibu ya. Nanti para relawan akan masuk ke locker gitu, meletakkan peralatannya gitu, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam sini gitu. Jadi nanti area sini itu pasti area kotor gitu. Nah, makanya sebelum kita masuk ke area steril atau area produksi, Bapak Ibu harus menempatkan yang namanya wastafel. Nah, di sekitaran sini Bapak Ibu ya. Jadi ingat, penempatan wastafel bukan di awal sini gitu, tapi di dekat pintu masuk area produksi menuju ke area steril gitu. Fungsinya apa? Ketika Bapak Ibu nanti masuk gitu, Bapak Ibu sudah memastikan bahwasannya relawan ini sudah membersihkan diri begitu ya dari segala macam kotoran, kemudian bisa masuk dengan aman gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas area steril atau area produksi pada bangunan SPPG. Jadi untuk area steril ini ada apa? Yang pertama adalah gudang gitu. Jadi barang-barang yang masuk itu akan masuk ke area gudang. Untuk gudang sendiri itu dibagi menjadi 2 ya untuk utamanya ya. Jadi ada gudang kering dan juga gudang beku atau gudang basah. Untuk fasilitas yang digunakan gudang itu di dalam gudang itu minimal yang pertama terdapat fasilitas berupa AC, kemudian rak, selanjutnya adalah palet. Untuk palet juga sebisa mungkin ya Bapak Ibu ya menggunakan palet stainless ataupun plastik begitu. Di dalam gudang kering itu harus ada termometer pengecekan suhu gitu. Terus kemudian di gudang basah Bapak Ibu atau gudang beku gitu ya, apa saja peralatan yang digunakan atau fasilitas yang ada itu minimal juga harus ada AC ya, wajib. Ada freezer dan juga chiller. Dan Bapak Ibu ketika membeli peralatan chiller maupun freezer itu juga pastikan harus ada penunjuk suhu. Jadi jangan asal beli gitu. Nah, selain gudang beku dan juga gudang kering, Bapak Ibu juga harus pastikan Bapak Ibu harus memiliki gudang peralatan maupun gudang fasilitas yang lainnya. Contoh misalkan Bapak Ibu memiliki gudang peralatan dapur. Itu pasti nanti yang namanya dapur SPPG akan mempunyai peralatan yang cukup banyak begitu ya, dengan ukuran yang besar juga begitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki gudang khusus peralatan, itu pasti akan merepotkan Bapak Ibu dalam menata dan juga bahkan bisa menjadi salah satu sumber cemaran juga. Terus kemudian juga terkait dengan gudang perlengkapan yang lain, contohnya adalah gudang
plastik. Nanti di SPPG Bapak Ibu pasti akan membutuhkan banyak plastik, dan untuk plastiknya juga harus disimpan tersendiri ya Bapak Ibu supaya tidak menjadi salah satu sumber cemaran gitu. Untuk fasilitasnya seperti apa ukurannya? Jadi ukurannya itu nanti bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ukuran 2x3 atau 3x3 begitu. Yang terpenting adalah ukurannya lebih kecil daripada gudang. Jadi apabila gudang itu ukurannya 4x4, 4x5 gitu, 3x4 gitu. Nah, untuk gudang plastik dan juga gudang peralatan itu juga bisa di ukuran 2x3 atau 3x3 dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang gudang, lalu kita akan membahas tentang area persiapan bahan makanan. Jadi untuk area persiapan bahan makanan ya Bapak Ibu, itu ukurannya sebisa mungkin juga harus besar gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya gitu kondisi di lapangan gitu. Misalkan minimal luas areanya 4x4 atau 4x5 atau 5x5 begitu. Kenapa? Karena pada posisi area persiapan ini pasti akan membutuhkan banyak tenaga relawan gitu dan juga banyak perlengkapan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin harus luas. Dan untuk fasilitasnya apa aja? Jadi untuk fasilitasnya yang pertama, pastikan sirkulasinya baik. Terus kemudian Bapak Ibu, ada beberapa peralatan ya yang digunakan ya. Itu biasanya terdapat meja-meja untuk memotong bahan atau meletakkan bahan. Kemudian Bapak Ibu juga harus mempersiapkan sink untuk pencucian bahan baku. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk sink itu ya, untuk tempat pencucian bahan baku, itu jangan pernah Bapak Ibu campurkan antar jenis bahan baku gitu. Jadi Bapak Ibu harus siapkan sink khusus untuk protein hewani dan juga sink untuk sayuran maupun nabati begitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu hanya satu bak, pastikan bak itu dipisah, ada pemisahnya begitu. Jadi tidak boleh digabungkan. Terus kemudian untuk area persiapan sendiri, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan yang namanya gutter gitu atau tempat pembuangan air gitu. Jadi misalkan contoh di area sini Bapak Ibu gitu ya, itu Bapak Ibu letakkan meja atau sink begitu ya. Nah, nanti di sekitaran sini juga Bapak Ibu harus mempersiapkan gutternya supaya apa? Supaya nanti ketika airnya itu berceceran gitu atau tumpah gitu, Bapak Ibu bisa langsung membersihkan. Dan juga nanti untuk dindingnya Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ingat juga, apapun yang berkaitan tentang panas, tentang air, atau dan lain sebagainya gitu ya, lembab gitu. Pastikan bahan itu mudah dibersihkan dan juga berbahan tidak menyerap air. Gitu. Jadi jangan ini menggunakan bahan kayu gitu atau misalkan bahan lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bahan permanen seperti tembok atau PVC begitu ya. Atau misalkan ternyata di lapangan Bapak Ibu sulit menemukan bahan tersebut, Bapak Ibu bisa melapisinya dengan plat stainless atau Bapak Ibu pasang keramik gitu. Yang penting airnya itu ketika nanti menciprat tidak langsung terkena dinding yang akan menyebabkan lembab dan juga nanti akan berjamur dan menjadi sarang bakteri. Dan untuk area persiapan Bapak Ibu ini ada hal yang wajib juga harus ada. Itu adalah grease trap. Jadi setiap sink untuk pencucian bahan baku itu pastikan harus ada grease trap. Jadi fungsinya grease trap itu adalah menyaring kotoran-kotoran sebelum kotoran tersebut masuk ke dalam ipal. Jadi sudah tersaring gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini ya dipasang sink begitu ya. Nanti di bawah sink itu harus Bapak Ibu pasang yang namanya grease trap gitu. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membuat gudang peralatan di dalam area persiapan bahan makanan, pastikan Bapak Ibu menyediakan juga yang namanya tempat pencucian peralatan. Jadi misalkan contohnya ini, Bapak Ibu membuat gudang alat dapur di area persiapan bahan makanan. Jadi kurang lebih sekitaran sini atau mungkin di dalamnya begitu ya. Itu Bapak Ibu harus menyediakan juga tempat pencucian alat gitu. Jadi supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti tidak bolak-balik pindah area gitu yang akan menyebabkan terjadinya kontaminasi silang. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang area persiapan, kita akan membahas tentang area produksi atau pengolahan bahan makanan. Ya, jadi di sini sudah tahu ya Bapak Ibu ya, yang namanya ruang produksi atau pengolahan bahan makanan. Di situ adalah tempatnya memasak para relawan gitu ya, tim pengolahan dan juga chef begitu. Bapak Ibu, ini juga
termasuk salah satu area yang terbesar juga yang membutuhkan area yang cukup luas. Kenapa? Karena tenaga kerja atau relawan yang bekerja di situ cukup banyak ya, sekitar 6 orang ya minimal begitu. Kemudian juga setidaknya juga membutuhkan beberapa kompor gitu, dan untuk ukuran kompornya sendiri juga lumayan besar juga di sini. Contohnya untuk area produksi sendiri dari ukurannya itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa ukuran 4x4, kemudian 5x5 atau bisa lebih gitu. Jadi Bapak Ibu yang penting alurnya dapat dari area persiapan bahan makanan kemudian geser ke area produksi gitu. Dan untuk area produksi ini ada beberapa peralatan atau fasilitas yang diperlukan. Yang pertama adalah kompor, kemudian hood ducting yang penyedot asap ya Bapak Ibu ya di atas kompor. Kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan kipas angin gitu untuk menjaga sirkulasi dan kenyamanan kerja para relawan ya. Terus kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan meja untuk tempat bumbu-bumbu atau makanan yang sudah diolah. Kemudian tadi selain kompor ada rice steamer juga. Nah, terus yang jadi pertanyaan, ketika Bapak Ibu menggunakan kompor maupun rice steamer, tempat ruang gasnya di mana gitu. Nah, untuk ruang gas sendiri dari BGN ya ini ya Bapak Ibu perlu dicatat ya. Untuk ruang gas sendiri itu wajib hukumnya ada di luar area SPPG. Nah, jadi ini dapat dilihat Bapak Ibu posisinya ada di luar dapur SPPG begitu, dengan pintu itu menghadap keluar gitu. Ini fungsinya apa? Karena banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran gas yang berakibat fatal. Itu bisa berakibat kebakaran gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya dari BGN memberikan syarat itu wajib ruang gas itu harus di luar. Untuk pintunya sendiri Bapak Ibu itu bisa tertutup, asalkan Bapak Ibu harus membuat sirkulasinya dengan baik dengan memberikan ventilasi begitu ya. Atau misalkan ini tertutup, Bapak Ibu ini tertutup, Bapak Ibu nanti membuat bagian pintunya itu terbuat dari teralis ya, besi teralis gitu. Jadi aliran udaranya bisa keluar masuk dengan bebas gitu. Nah, nanti misalkan contoh nih kita lihat posisinya ruang produksi di sini. Jadi kita gambarkan, Bapak Ibu nanti silakan pasang kompor di sini dan juga nanti sekitaran sini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti ketika pasang selang gas itu tidak jauh dari posisi kompor. Terus kemudian Bapak Ibu juga perlu siapkan juga yang namanya wastafel atau tempat cuci ya Bapak Ibu ya. Karena nanti di dapur itu bisa jadi ditemukan ketika lagi memasak ada peralatan yang jatuh atau misalkan nanti ada sesuatu yang kotor gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu perlu siapkan tempat cuci. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan di sekitaran sini. Gitu. Nanti di sini Bapak Ibu silakan membuat tempat cuci peralatan maupun tempat cuci bahan gitu sebelum diolah. Jadi di sini tempat cuci, kemudian nanti di sini kompor dan di sini rice steamer. Dinding di belakang kompor itu sering terkena percikan minyak maupun air. Nah, Bapak Ibu nanti silakan di bagian belakang dinding, contoh misalkan di sini nanti dipasang kompor gitu ya, kemudian di sini dipasang rice steamer gitu. Jadi nanti bagian dinding sini ya Bapak Ibu, itu silakan dipasang plat stainless atau keramik gitu. Ada juga yang menggunakan cat waterproof gitu, asalkan mudah dibersihkan dan tidak meninggalkan noda kotoran yang menjadi sumber kontaminasi silang. Setelah itu Bapak Ibu juga wajib mempersiapkan gutter atau saluran drainase ya untuk aliran air ya dari kotoran-kotoran atau memudahkan pembersihan di area produksi. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi posisi kompornya di sini, kemudian rice steamernya di sini, Bapak Ibu silakan buat gutternya di sini, gitu. Kenapa di bagian depan kompor? Karena biar memudahkan dalam pembersihannya. Makanan yang sudah diolah di area produksi, kemudian akan dibawa ke ruang simpan hasil pengolahan atau area khusus untuk pendinginan makanan. Jadi Bapak Ibu ketika makanan itu tadi keluar dari area dapur, itu akan disimpan di area khusus atau tempat khusus begitu ya. Nanti untuk tempat khususnya Bapak Ibu siapkan dekat dengan AC dan juga kipas angin begitu ya. Nah itu nanti silakan letakkan beberapa meja. Jadi nanti makanan dari dapur diletakkan di situ untuk didinginkan beberapa saat sebelum di packing.
Dari makanan yang sudah didinginkan pada ruang simpan hasil pengolahan atau pendinginan, silakan Bapak Ibu nanti mempersiapkan ruang packing. Seperti ini contohnya Bapak Ibu, untuk ruang packing itu merupakan ruang yang terluas. Itu nanti silakan bentuknya bisa lorong, persegi panjang gitu, atau misalkan kotak begitu ya, asalkan itu merupakan ruang terluas. Dan fasilitasnya ada apa saja Bapak Ibu? Itu yang pertama yang perlu Bapak Ibu wajib ya pasang adalah AC. Nah, selain memasang AC, Bapak Ibu juga bisa memasang kipas angin gitu untuk membantu dorong. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan arahkan kipas anginnya langsung menuju ke makanan. Kenapa? Karena akan ditakutkan terjadi kontaminasi silang. Kemudian nanti untuk ruang packing Bapak Ibu, itu nanti bisa membentuk meja panjang. Nah, meja panjang ini nanti juga akan dibagi. Untuk yang pertama, itu biasanya area nasi. Yang kedua adalah area hewani. Terus kemudian nanti area sayur, dan yang terakhir adalah area buah. Gitu. Jadi nanti ketika kotak begini ya, masing-masing relawan akan menempati posnya sendiri-sendiri. Itu. Dan yang terakhir adalah posisi bawah ini, yang terakhir, itu tempat penyusunan ompreng. Jadi nanti setelah ompreng itu berjalan, diisi oleh semuanya, ditutup gitu ya. Nanti akan disusun Bapak Ibu sekitar 5 sampai 10 ya untuk satu ikat. Ompreng yang sudah diikat tersebut akan disimpan ya Bapak Ibu ya sebelum dikirim. Nah, itu jangan lupa juga Bapak Ibu harus mempersiapkan palet plastik atau stainless. Jadi tidak boleh ompreng yang berisi makanan itu posisinya ada di lantai gitu, tidak boleh menyentuh lantai untuk menghindari yang namanya kontaminasi silang. Nah, selanjutnya adalah area distribusi makanan. Jadi area distribusi makanan ini adalah area untuk menyimpan ompreng atau makanan yang sudah siap untuk dikirimkan. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu distribusikan atau mengangkat ompreng itu langsung ketemu dengan ruang packing. Yang dikhawatirkan nanti ketika Bapak Ibu langsung masuk ke ruang packing yang harusnya itu steril, nanti akan masuk tuh debu, serangga, atau asap knalpot gitu. Makanya Bapak Ibu harus mempersiapkan area distribusi makanan. Jadi ada double protection di situ ya. Jadi nanti setelah makanan itu selesai di packing, kemudian diletakkan di area distribusi makanan. Jadi akan disusun nih Bapak Ibu. Baru nanti mobil akan standby di sini ya, di bawah, di pintu masuk gitu. Terus nanti akan ada tim yang mengangkat dari area distribusi makanan ke dalam mobil. Sekarang kita akan membahas area food tray. Jadi untuk area food tray atau area pencucian food tray begitu ya, itu Bapak Ibu silakan membuat area yang terpisah dari area produksi gitu. Jadi ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meletakkan di posisi di tengah dapur gitu ya, di tengah bangunan, atau Bapak Ibu bisa meletakkan di sisi samping bangunan maupun di area belakang bangunan, asalkan Bapak Ibu mudah untuk mengaksesnya gitu dan terhindar dari bahan makanan yang lain atau terhindar dari area produksi yang lain begitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah area cuci food tray. Untuk area cuci food tray Bapak Ibu sebisa mungkin ya membuat area yang cukup luas gitu. Kurang lebih bisa membutuhkan luasan 3 kali 6 meter gitu, dengan lebar 3 meter dan panjang 6 meter ya Bapak Ibu ya. Dan untuk area cuci food tray sendiri ada beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu siapkan untuk ompreng kotor. Jadi ompreng kotor itu ada ditempatkan satu area begitu ya, karena nanti akan banyak sampah yang datang dan itu harus dipisahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan disiapkan bisa di depan area cuci food tray. Kemudian Bapak Ibu juga mempersiapkan sink atau tempat cuci begitu ya. Dan untuk tempat cucinya ini, cuci ompreng dibagi menjadi 4. Yang pertama Bapak Ibu jangan sampai kebalik, jangan sampai salah. Yang pertama adalah area pembersihan dengan menggunakan air bersih atau air mengalir begitu. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk membersihkan ompreng dari kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu mempersiapkan bak khusus untuk air sabun. Jadi itu untuk membersihkan dari segala kotoran dan juga lemak maupun minyak.
Yang ketiga setelah air sabun adalah Bapak Ibu mempersiapkan bak untuk air bersih gitu. Jadi membilas air sabun. Dan yang terakhir yang wajib ya Bapak Ibu ya, itu adalah penggunaan water heater atau air panas. Untuk baknya sendiri Bapak Ibu silakan membuat tidak perlu terlalu dalam ya, tidak perlu membuat seperti bak kamar mandi begitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup ya kedalaman mungkin 20 cm gitu atau misalkan 30 cm begitu. Karena nanti air akan ditampung sampai penuh, kemudian sampai meluber-luber gitu ya Bapak Ibu ya, karena harus mengalir terus. Jadi kalau misalkan nanti baknya terlalu dalam, nanti Bapak Ibu akan kesulitan dalam mengisi maupun nanti akan membersihkan di bagian tengahnya juga Bapak Ibu silakan Bapak Ibu membuat saluran air. Jadi ketika nanti banyak cipratan-cipratan air begitu ya, itu nanti air bisa dibersihkan pada saluran drainase tersebut gitu, atau dari saluran bak tersebut lari ke drainase. Dan untuk dindingnya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila dinding tersebut berdekatan dengan air, jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan seperti keramik atau cat anti air, kemudian juga mungkin plat stainless gitu ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi jamur, tidak terjadi kontaminasi silang di tempat tersebut gitu. Karena di bagian cuci food tray ini merupakan tempat yang lembab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang area atau ruang simpan food tray. Jadi ini dapat dilihat ya, ruang simpan food tray. Jadi untuk ruang simpan food tray Bapak Ibu juga bisa membuat area yang cukup luas ya Bapak Ibu. Tadi untuk yang area pencucian ompreng atau food tray itu kurang lebih rekomendasi dari kami sekitar 3x6 atau menyesuaikan, dan untuk yang ruang simpan food tray itu juga bisa 3x6 ya Bapak Ibu ya. Dan itu isinya apa aja? Yang pertama adalah pengering ompreng Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan mencampurkan dengan area cuci food tray. Jadi Bapak Ibu bisa meletakkan area pengeringan ompreng di sini atau misalkan di sini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi untuk pengeringan food tray gitu. Setelah itu Bapak Ibu silakan meletakkan rak gitu ya, rak atau meja untuk tempat penyusunan food tray yang sudah bersih atau steril gitu. Nah ini yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu membuat dapur SPPG, utamakan fungsi. Jadi salah satu contohnya yang akan dibahas selanjutnya adalah peletakan pintu atau spesifikasi pintu begitu. Jadi untuk posisi seperti ini Bapak Ibu yang saya tunjukkan. Nah, kurang lebih ini ya Bapak Ibu ya. Ini harus menggunakan yang namanya tirai plastik Bapak Ibu. Itu kenapa harus menggunakan tirai plastik? Yaitu fungsinya untuk menjaga area tersebut tetap steril. Steril dari apa? Steril dari kotoran, debu, dan juga serangga. Nah, untuk pemasangan tirai plastik yang benar itu seperti apa? Bapak Ibu silahkan merapatkan tirainya gitu ya. Itu ditumpuk. Jadi bukan disebelahin Bapak Ibu gitu. Jangan ditaruh di sejajar gitu, tapi ditumpuk gitu antar tirai plastiknya. Kemudian juga dari atas sampai bawah itu menyentuh lantai. Jangan terlalu panjang karena itu akan menyebabkan keserimpet gitu ya, atau keinjak, itu yang akan mengganggu pekerjaan para relawan. Untuk melindungi area terutama persiapan bahan makanan, ruang produksi, dan juga ruang packing itu dari cemaran-cemaran gitu. Terus kemudian Bapak Ibu terkait dengan pemasangan insect killer. Jadi tadi ya, ketika kita memasang tirai plastik untuk mencegah serangga masuk gitu ya. Jadi ada proteksi lagi atau perlindungan lagi terkait dengan serangga, itu harus dipasang insect killer itu. Itu juga syarat dari BGN. Untuk pemasangan insect killer Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pasang di area persiapan bahan makanan, kemudian area loading, kemudian ruang produksi, dan juga ruang packing gitu. Jadi minimal ada 4 yang dipasang gitu. Jadi pasangnya dari kita mulai area loading ya Bapak Ibu ya. Silakan pasang di area yang mendekati pintu masuk. Yang kedua adalah di area persiapan bahan makanan. Nah, ini persiapan bahan makanan ini Bapak Ibu harus cek terlebih dahulu di mana posisi meja atau bahan makanan biasa ada gitu. Jadi contoh misalkan area
persiapan bahan makanan ya. Di sini ada meja, ada sink, ada area persiapan bahan makanan gitu. Bapak Ibu jangan pasang area atau pasang insect killer di area sini, karena ini adalah area khusus untuk makanan. Jadi dikhawatirkan nanti ketika insect killer itu mereka menangkap serangga gitu, kemudian serangganya itu nanti terpental, itu dikhawatirkan akan jatuh ke makanan tersebut dan menjadi sumber cemaran, kontaminasi begitu ya. Jadi silakan bisa diletakkan di area yang bukan lalu lalang makanan ya. Contoh misalkan di sini, di sini, di sini. Gitu. Pokoknya nanti usahakan jauh dari area makanan. Dan untuk ruang produksi Bapak Ibu juga nanti silahkan ya dipasang di area yang tidak terkena atau bukan lalu lintas makanan. Misalkan nanti Bapak Ibu memasang kompor di sini dan di sini, kemudian meja di sini, Bapak Ibu bisa meletakkan insect killer di sini dan di sini. Jangan juga diletakkan di atas plafon begitu ya, Bapak Ibu, misalkan di tengah sini ya. Padahal di tengah sini nanti adalah tempat lalu lalang makanan gitu. Kemudian untuk ruang packing juga Bapak Ibu silakan dicek posisi kipas anginnya di mana, posisi AC-nya di mana, posisi meja packingnya di mana begitu. Contoh misalkan di bagian sini ada AC, ada kipas angin begitu ya. Kemudian di sini ada meja. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memasang di area sini atau sini. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pemasangan insect killer dan juga untuk pemasangan tirai plastik gitu, itu harus sesuai dengan juknis, jangan sampai salah. Dan untuk pemilihan warna dinding juga Bapak Ibu ya, itu harus putih Bapak Ibu. Kenapa harus putih? Supaya kotorannya terlihat. Jadi ketika dibersihkan jadi tahu mana yang kotor, mana yang bersih gitu. Gitu. Jadi, dan yang terakhir yang akan saya bahas terkait dengan layout adalah terkait dengan standar sanitasi. Jadi untuk standar sanitasi atau terkait dengan kebersihan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu harus memisahkan mana tadi ya area steril dan non steril atau jauh dari cemaran. Itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang janitor. Bapak Ibu silakan membuat janitor atau gudang khusus untuk bahan-bahan kimia dan juga peralatan kebersihan ya Bapak Ibu. Itu harus di luar area steril. Itu. Kalau misalkan contoh di sini ya Bapak Ibu, ini posisinya di dalam gedung gitu. Itu boleh, asalkan di sini ditutup aksesnya. Atau misalkan di sini aksesnya terbatas, bukan area lalu lalang makanan. Jadi ini posisinya harus di luar area produksi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat di belakang atau bisa dibuat di depan gitu. Yang penting mudah dijangkau gitu untuk peletakan bahan kimia dan juga alat-alat kebersihan. Nah, kemudian untuk toilet juga Bapak Ibu, untuk toilet ini tidak boleh ya, saya ingatkan sekali lagi, tidak boleh ada di area produksi. Kenapa? Karena toilet itu merupakan sumber cemaran gitu. Jadi harus menghadap ke arah luar. Gitu. Jadi untuk toilet bisa diletakkan di bagian belakang, atau misalkan diletakkan di samping bangunan, atau misalkan di depan bangunan begitu ya. Asalkan dia tidak menghadap atau ada di dalam area produksi SPPG. Kemudian untuk toilet juga Bapak Ibu usahakan dibedakan ya antara toilet pria dan juga wanita, tidak boleh dicampur. Gitu. Selanjutnya adalah rumah genset atau area atau ruang gudang genset begitu. Jadi silakan Bapak Ibu membuat rumah genset atau gudang genset ya, dan diusahakan untuk genset ini posisinya dekat dengan pos keamanan gitu atau dekat dengan satpam. Jadi kenapa? Karena banyak kondisi ya di dapur itu yang kita mungkin tidak bisa kendalikan begitu ya, tiba-tiba lampu mati begitu, yang harus bisa menghidupkan genset atau mengoperasikan genset itu adalah satpam gitu atau petugas keamanan. Jadi ketika posisi satpam itu ada di depan, usahakan berarti gudang genset atau rumah genset itu ada di dekat beliau gitu. Kemudian untuk toren ya Bapak Ibu ya, atau aliran air gitu, air bersih gitu. Ini yang sering ditemukan ya Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan dan juga tidak sesuai dengan juknis ya. Bapak Ibu silakan membuat toren untuk persediaan air. Untuk torennya juga silakan menggunakan berbagai kapasitas ya, yang mungkin sesuai dengan kebutuhan gitu.
Salah satu contohnya yang biasa digunakan oleh SPPG adalah kapasitas 5.000-an liter itu untuk satu SPPG ya Bapak Ibu. Dan untuk pemasangan toren Bapak Ibu itu juga wajib harus ada yang namanya filter air gitu. Jadi fungsinya filter air itu apa? Untuk memfilter atau menyaring kotoran-kotoran gitu. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu. Yang sering kami temukan atau tidak sesuai dengan juknis adalah itu memasang toren air terlebih dahulu gitu ya. Atau misalkan memasang dari sumber air sumur atau PDAM gitu ya. Kemudian difilter, dibersihkan, disaring, kemudian masuk water torrent atau torrent itu. Dan yang terakhir adalah masuk ke dapur. Itu yang salah. Jadi yang benar adalah air yang dari sumur, Bapak Ibu ya, air yang dari sumur atau PDAM masuk terlebih dahulu, disimpan, kemudian difilter ya Bapak Ibu ya, difilter, dan yang terakhir adalah baru masuk ke area produksi atau masuk ke dapur. Jadi kondisi itu, kondisi filter gitu ya, atau air yang bersih itu sudah mendekati dengan outputnya gitu. Terus yang terakhir adalah IPAL Bapak Ibu. Nah ini IPAL sering tidak sesuai dengan juknis atau sering kali mendapat temuan ya yang berakhir dengan suspend. Jadi untuk IPAL Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silakan menggunakan IPAL yang sudah terstandar, yang biasanya berbentuk tabung begitu ya Bapak Ibu dari fiber, terus kemudian ada sentuhan teknologinya gitu. Namun apabila Bapak Ibu di daerahnya sulit mendapatkan akses IPAL tersebut, jadi silakan Bapak Ibu membuat bak gitu dengan aturan itu ada 5 bak gitu. Jadi 2 bak kontrol dan juga satu lagi yang 3 itu adalah bak penampungan. Ingat Bapak Ibu, 2 bak kontrol dan 3 bak penampungan gitu. Dan nanti untuk IPAL sendiri Bapak Ibu juga membuatnya harus di luar area produksi, di luar area SPPG untuk mencegah terjadinya pencemaran. Dan untuk penutup IPAL sendiri, Bapak Ibu silakan menggunakan penutup yang mudah diangkat gitu, diangkat tutup gitu. Jangan menggunakan cor-coran. Jadi gunakanlah seperti plat besi ya untuk menutup IPAL. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Jika ada yang masih ingin dikonsultasikan, hubungi @sosten.id untuk mendapatkan pendampingan lanjutan.